Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menganalisis sistem dari mata kuliah penjamin kualitas. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan bahas adalah cabangan dari mata kuliah penjamin kualitas software. Yang akan saya bahas adalah sistem. Tujuan pembelajaran adalah mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan pada tahapan analisis. Kedua, menjelaskan efek atau akibat dari bisnis proses re-engineering. Tiga, menjelaskan kebutuhan fungsional dan kebutuhan fungsional sistem. Yang keempat, menjelaskan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Baiklah, yang pertama adalah kegiatan-kegiatan tahap analisis. 1. Pencarian fakta untuk melakukan investigasi terhadap kebutuhan sistem. Intinya, sebelum melakukan investigasi terhadap suatu sistem, kita membutuhkan suatu fakta. Kedua, analisis harus mempelajari secara detail dari proses dan kegiatan harian atau daily operation. Yang ketiga, analis memberikan perspektif yang baik terhadap permasalahan. Di sini, si analis ini harus memberikan perspektif agar suatu permasalahan itu dapat menjadi lebih baik pemecahan masalahnya. Yang keempat, memodelkan proses bisnis berdasarkan kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah fase analisis secara detail. Pengumpulan informasi, verification kebutuhan sistem terbagi antara dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan prioritas, membuat dan mengevaluasi sistem alternatif. Yang keempat, ada mereview rekomendasi dari manajemen. Ini adalah beberapa contoh fase yang harus dilakukan dari activities of the analysis. Ada 5 fase, yaitu project planning fase, analisis fase activities, design fase, implementation fase, dan support fase. Di sini adalah aktivitas dari analisis dan pertanyaan kuncinya. Bisa dibaca sendiri nanti untuk fase analisis serta pertanyaan kunci itu apa sih. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke slide berikutnya. Analisis kebutuhan sistem, kemampuan dan keterbatasan sistem baru. Di sini adalah terbagi dua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan fungsional sendiri terbagi 4, yaitu aktivitas dari sistem, use case, aktivitas-aktivitas sistem yang harus dilakukan atau harus dilaksanakan. 3. Berpatokan pada prosedur dan fungsi bisnis. Jadi apapun ceritanya, apapun salahnya nanti, patokannya tetap pada fungsi dari bisnis tersebut. Yang keempat adalah model analisis yang terdokumentasi. Sementara untuk kebutuhan fungsional adalah terbagi dua, lingkungan teknis, serta yang kedua usability, reliability, dan keamanan. Nah, di sini adalah stakeholder, sumber informasi kebutuhan sistem. Di sini dijelaskan orang-orang yang tertarik berkomitmen dalam sistem. 3 kelompok utama stakeholder adalah 1. Pengguna, yaitu mereka yang menggunakan sistem. 2. Klien, yaitu yang membiayai biaya pembangunan. Segala teknisnya atau biaya pembayarannya itu dilakukan oleh klien. Yang ketiga, staf teknis, yaitu mengoperasikan sistem. Setiap stakeholder diidentifikasikan oleh analisis. Inilah contoh stakeholder interest in system development. Di sini ada kurang lebih contoh. Terdiri dari external user, business user, information user, client, middle management user, executive user. Teknik pengumpulan informasi. Tahapan analisis adalah tahapan untuk memahami fungsi dan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Original storage approach, yaitu membuat model dari sistem yang sudah ada, menurunkan model kebutuhan dari sistem yang ada sekarang. Sementara current approach, biasanya itu mengidentifikasi kebutuhan sistem yang baru. Kedua, melakukan review terhadap fungsi bisnis dengan yang baru. Jadi perannya berbeda di sini. Di storage approach sendiri, mereka membuat model dari sistem yang sudah ada. Sementara si current approach sendiri mengidentifikasikan kebutuhan sistem baru. Mereka ini saling berlawanan tugas. Hubungan antara pencarian informasi dan pembuat model. Di sini udah ada diagram, di mana tujuannya sendiri adalah pengembangan dari rekrutmen dan untuk model sistem yang baru.
kurang lebih seperti itu untuk tujuannya. Ada panduan pertanyaan untuk penggalian informasi, bisa dibaca sendiri nanti untuk lebih jelasnya. Di sini ada metode pencarian fakta yang bertugas untuk mempelajari laporan, form, dan SOP yang ada, wawancara dengan pengguna, membuat prototipenya, menyebarkan kuesioner, serta bekerja sama dengan klien atau Joint Application Design atau JAD. Inilah contoh form order. Di sini masih ada contoh formnya aja, belum ada isinya. Ini untuk contoh checklist untuk interview. Di sini dijelaskan dalam bahasa Inggris. Activity diagram simbol bisa dilihat. Ini juga masih activity diagramnya. Ini sarana untuk ruang kerjasamanya. Sedikit saya akan membaca di sini adalah ada screen untuk layar proyektor, group support server. Kita lihat ada beberapa ruang yang terdiri dari beberapa banyak komputer serta whiteboard. Di sini untuk sebuah ruangan di mana melalui tempatnya buat meeting, di mana untuk apa yang dibahas akan proyek tersebut, permasalahan apa aja, dan analisis seperti apa yang dilakukan. Nah, ini ada fungsi whiteboard sendiri untuk menemukan atau gagasan-gagasan yang bisa ditulis dari para hadirin yang ada di dalam ruangan. Di sini adalah rangkuman. Jadi aktivitas analisis, pengumpulan informasi, pendefinisian kebutuhan sistem, penentuan prioritas dari kebutuhan, membuat prototipe untuk melihat kelayakan dan kemampuan, membuat dan mengevaluasi alternatif-alternatif, mereview alternatif dengan manajemen. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah dari sistem analisis ini, analisis dari suatu sistem melalui referensi dari beberapa referensi dari Nah, di sini adalah referensi utama adalah Sanzinger, J. Jason, R. and Birch di tahun 2007, System Analysis dan Design in the Changing World. Ada referensi pendukung dari Kendall dan Kendall 1999, System Analysis dan Design. Edisi keempat, ada O'Brien James di tahun 1999, Design Information System, Managing Information, dan beberapa dari referensi pendukung lainnya, sehingga tercipta dari sebuah materi yang dapat saya jelaskan pada malam ini. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.